Buat saya yang sering sewa motor, kos atau pakai jasa, pernah kepikiran nggak sebenarnya yang kita bayar itu apa? Barangnya atau cuma manfaatnya? Karena jujur banyak dari kita merasa saya sudah bayar, berarti ini milik saya. Padahal dalam Islam tidak sesederhana itu. Perkenalkan, saya Asmin, mahasiswa IAI Al-Aziz angkatan 13, prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya mau bahas sesuatu yang kelihatannya sepele tapi sering banget salah pahami, yaitu konsep harta dan kepemilikan dalam ijarah. Dalam fikih muamalah, ijarah adalah akan untuk mengambil manfaat dari sesuatu harta atau jasa dengan imbalan tertentu. Artinya saya bayar itu bukan barangnya, tapi manfaatnya. Contohnya sederhana, saat saya menyewa motor, saya bisa pakai motornya, saya bisa pergi ke mana-mana, ke mana saja. Secara penggunaan seolah-olah itu milik saya, tapi secara kepemilikan kan motor itu tetap milik aslinya. Disinilah pentingnya memahami konsep harta dalam Islam. Harta adalah sesuatu yang punya nilai dan bisa dimanfaatkan. Namun dalam akad ijarah, harta tersebut tidak berpindah ke pemilikan yang pindah hanyalah manfaatnya. Jadi dalam satu transaksi ijarah ada dua hal yang perlu saya bedakan. Pertama, kepemilikan barang. Dua, kepemilikan manfaat. Pemilik tetap memiliki barangnya, sedangkan saya sebagai penyewa hanya memiliki hak untuk menggunakan dalam batas waktu yang sudah disepakati. Ini penting sekali karena kalau tidak dipahami sering muncul kesalahan dalam bersikap. Misal orang yang menyewa barang lalu menggunakan sembarangan seolah itu miliknya sendiri, atau menyewa tempat tinggal tapi merasa bebas melakukan apa saja tanpa memperhatikan hak pemilik. Padahal dalam ijarah ada batas yang jelas, karena yang dimiliki itu manfaat bukan barangnya. Konsep itu juga punya dasar dalam Islam, disebut dalam Al-Quran, tepatnya di surat Kasah ayat 26. Sesungguhnya orang terbaik yang kamu ambil itu kerja adalah yang kuat dan terpercaya. Ayat ini menunjukkan bahwa mengambil manfaat dari jasa orang lain itu diperbolehkan, dan ini menjadi salah satu dasar dari akad ijarah, baik dalam bentuk sewa barang maupun jasa. Agar ijarah ini sah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Barang atau jasa harus jelas, manfaat yang diberikan juga harus jelas, jangka waktu penggunaan harus ditentukan, dan harga atau upahnya juga harus disepakati dengan jelas. Satu hal yang tidak boleh dilupakan, kepemilikan barang tetap berada pemiliknya. Kalau kita lihat kehidupan sekarang, ojek online itu ijarah. Saya membayar untuk mendapat manfaat perjalanan. Sewa kos itu ijarah. Saya membayar untuk manfaat tempat tinggal. Desain, editing atau freelance itu semua termasuk ijarah. Artinya tanpa kita sadari, kita sudah menjalani konsep ini setiap hari. Dan menariknya, Islam itu selalu menentukan untuk memiliki sesuatu. Kadang cukup dengan mengambil manfaatnya saja. Di sini letak keadilan dalam sistem ini. Pemilik tetap memiliki hak atas barangnya, sementara penyewa tetap mendapatkan manfaatnya. Selama akadnya tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi sekarang saya bisa simpulkan, dalam ijarah yang kita bayar itu bukan barangnya, melainkan manfaatnya. Kita boleh menggunakan tapi bukan berarti memiliki. Dan dari sini saya belajar bahwa dalam Islam kepemilikan itu jelas, tidak bisa disamakan dengan sekadar penggunaan, karena setiap hak lalu ada batasnya dan setiap transaksi lalu ada tanggung jawabnya.